Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Sariningrum. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Tri. Saya berasal dari SDN Pondok Jaya 03. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu sampah, jenis-jenis sampah, dan cara pengelolaan sampah. Yang pertama kita bahas itu adalah pengertian sampah. Apa itu sampah? Nah, sampah menurut World Health Organization atau WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai dan atau tidak terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Nah, di sini jenis-jenis sampah itu ternyata ada tiga. Ada tiga jenisnya. Yang pertama, jenis sampah berdasarkan bentuknya. Yang kedua, jenis sampah berdasarkan asalnya. Dan yang ketiga, jenis sampah berdasarkan sifatnya. Yang pertama kita bahas itu adalah jenis sampah berdasarkan bentuknya. Jenis sampah berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi dua. Ada yang padat dan ada yang cair. Contohnya yang padat itu, contohnya ada kulit pisang, ada botol, ada kaleng, dan lain sebagainya. Kalau yang berbentuk cair itu ada minyak jelantah, oli, dan lain sebagainya. Lalu jenis sampah berdasarkan asalnya. Ini yang kedua ya, jenis sampah yang kedua yaitu jenis sampah berdasarkan asalnya. Nah, berdasarkan asalnya ada 6. Yang pertama ada berasal dari manusia, yang kedua ada berasal dari hewan, yang ketiga limbah konsumsi, yang keempat hasil dari radioaktif, yang kelima dari hasil dari industriasi, dan yang keenam adalah hasil dari tambang. Oke, selanjutnya tiga, jenis sampah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu sampah ada dua, ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu jenis limbah yang satu ini merupakan limbah yang terdiri dari berbagai macam bahan organik. Jenis limbah ini sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kembali. Contohnya itu ada daun-daunan atau sisa makanan. Jadi kalau sampah organik itu berasal dari manusia atau berasal dari makhluk hidup. Apa aja contohnya? Nah, ini ada gambarnya ya. Ya, ada cangkang telur, ada kulit buah, ada sayuran, ada juga duri ikan, ada buah-buahan, ada batang, akar, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan contoh sampah organik. Selanjutnya ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini jenis limbah dibuat dengan menggunakan proses mesin dan sulit diuraikan. Limbah organik memerlukan pengelolaan kembali supaya bisa menjadi benda yang berbeda. Contohnya itu ada plastik atau kaleng. Jadi kalau anorganik itu adalah sampah yang sulit terurai. Apa aja sih contohnya dari sampah anorganik? Ya, ini dia. Ini dia contoh dari sampah anorganik. Ada kaleng, ada botol kaca, ada botol plastik, ada plastik, ada kardus, ada kertas, ada drigen, ada juga gelas plastik, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari sampah yang sulit terurai. Selanjutnya adalah cara mengelola sampah. Nah, ternyata banyak cara mengelola sampah. Yang pertama itu adalah memisahkan tempat pembuangan limbah jenis organik dan anorganik. Sebaiknya kita kalau membuang sampah itu harus dipisahkan mana yang anorganik dan yang organik agar yang kering bisa didaur ulang kembali. Oke, yang kedua itu ada mengganti alas plastik dengan koran atau kardus.
Ketika Anda sudah memilih limbah dengan benar, maka Anda tidak akan membutuhkan alas plastik lagi. Anda bisa menggunakan koran atau kardus atau bisa juga menggunakan alas apapun. Yang ketiga itu adalah mengubah limbah organik menjadi pupuk kompos. Nah, bahan organik yang paling ramah lingkungan adalah jenis limbah yang digunakan kembali agar bisa dipakai menjadi pupuk kompos. Nah, pupuk ini biasanya untuk menyuburkan tanaman, tumbuhan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada mendaur ulang limbah organik kering. Contohnya, misalkan kita bisa membuat pot dari barang bekas botol, atau kita bisa menyumbangkan limbah itu ke bank sampah yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya yaitu membersihkan sisa minyak jelantah ke instansi pengolahan. Jadi bila kita punya sisaan minyak jelantah di rumah, jangan kita buang ke salur pembuangan air karena hal itu bisa mencemari saluran air tersebut. Kalau bisa minyak jelantah yang bekas kita gunakan sehari-hari itu lebih baik kita sumbangkan ke instansi pengolahan dan bisa digunakan menjadi bahan daur ulang. Oke, sekian pengertian tentang sampah, jenis-jenis sampah, dan cara pengelolaan sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.